Nah, inilah yang seharusnya semangat setan itu yang harus Dicontoh. dicontoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat DSU dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam podcast kajian bersama Dompet Sosial Al-Uswah Tuban. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema terkait dengan jalan singkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Akfani rahimahullah taala dalam Tarikh Dimashq mengatakan bahwa jalan tersingkat menuju surga adalah kemurnian hati. Maka insya Allah hari ini kita mengundang guru kita, menghadirkan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Sobirin LC, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Teman-teman sekalian, Ustadz Sobir ini sudah melanglang buana, Ustadz ya. Sudah kurang lebih sekitar 13 tahun beliau mengabdikan diri untuk masyarakat Kabupaten Tuban terutama ya, dan beliau sudah bergabung juga di dalam instansi pendidikan selama 13 tahun itu di Al-Uswah saja, di Al-Uswah Tuban. Alhamdulillah beliau juga aktif di dalam memberikan kajian-kajian keislaman di beberapa majelis taklim, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak maksudnya. Yang tempatnya juga di Kabupaten Tuban juga. Maka tentunya insya Allah kita akan merindukan ya, ilmu beliau, ya, penjelasan beliau daripada tema insya Allah kita akan angkat ini jadi tema yang menjadi bekal kita gitu ya, persiapan menuju Ramadan kita di tahun ini insya Allah. Baik, kepada Ustaz Sobirin kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa DSU yang kami rahmati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya, karena dengan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, kita bisa menyembahnya dengan sebaik-baik dan kita bisa beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Dan alhamdulillah kita juga patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berpegang teguh dengan agama Islam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga harapan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul akhir, syafaatul kubroh, dan bisa dikumpulkan dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bahas tema ini? Karena sangat penting bagi kita. Terutama ada 3 alasan kenapa kita akan bahas tema jalan singkat, jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang nggak mau masuk surganya Allah dengan segala kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW. 3 alasan yang menjadikan kita wajib mengetahui hal ini. Yang pertama adalah bahwa kita selaku manusia, umur kita itu pendek. Ya. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau kita lihat umurnya Nabi Adam hampir 1000. Ya.
umurnya Nabi Nuh hampir 1000 juga, ya. Tapi inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi umur di antara 70 sampai 60 atau 60 sampai 70 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, inilah alasan kenapa kita bahas bab ini. Kita bahas pembahasan terkait dengan jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala karena umur kita pendek. Nah, itu. Kemudian, alasan yang kedua kenapa kita harus membahas terkait dengan hal ini adalah kita ya kadang-kadang suka sakit. Nah, itu kan. Jadi dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Katakanlah kalau kita diberi umur 60, kemudian atau sampai 70, itu hanya sedikit ya. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tersebut bahwa mungkin umur yang kita gunakan untuk ibadah itu hanya 40 tahun dari ini kan. Karena kita itu kadang-kadang suka sakit. Di samping umur kita itu pendek, kita itu kadang-kadang juga sakit. Nah, ketika sakit, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkurang. Kualitasnya. Iya, kualitasnya. Jadi yang kadang-kadang setiap harinya itu berjamaah, jadi nggak ikut jamaah. Sholatnya di rumah gitu kan, karena sakit gitu kan. Apalagi mungkin kalau sakitnya parah gitu kan ya. Kadang-kadang berbulan-bulan gitu kan ya, kan turun ya. Jadi itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga yang menjadikan bab ini sangat penting kita ketahui adalah bahwa kita ketahui bahwa iman kita itu adalah naik dan turun. Yazid wa yanqus. Di saat iman kita itu lagi naik, kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ya kan? Ibadah kita, jamaah kita, puasa kita itu luar biasa kalau iman kita lagi naik. Tapi kalau iman kita lagi turun, Masya Allah, hilang semuanya. Gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan kenapa bab ini sangat penting kita ketahui. Nah, itu Ustaz. Nah, di samping itu, kalau kita lihat perkataan Imam Hasan Al-Basri terkait dengan sifat dasar manusia itu punya dua, ya kan? Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sifat dasar manusia, semua manusia, termasuk kita juga manusia. Jadi ada dua. Yang pertama adalah manusia itu adalah gemar menghitung ya, menghitung setiap ujian dan musibah. Ini sifat dasar manusia. Kita diberi sakit gigi aja itu kadang-kadang dihitungnya. Insya Allah ini katanya. Suka dihitung. Jadi suka menghitung. Lagi dikasih musibah, katakanlah mungkin sekarang lagi dikasih musibah sebuah wabah, itu dihitung-hitung begini. Padahal di balik musibah itu insya Allah banyak hikmah kan. Di balik sakit itu kadang-kadang juga banyak hikmah. Ya kan? Ya kadang-kadang sakit itu kalau memang dia bersabar kan bisa menggugurkan dosa-dosanya gitu. Tapi sifat dasar manusia itu yang dihitung itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri terkait dengan sifat dasar manusia itu adalah bahwa manusia itu adalah suka melupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan katakan aja nikmat yang kecil gitu kan ya. Nikmat yang kecil bagaimana seseorang ketika dia habis buang hajat gitu kan kadang-kadang doanya lupa. Ya kan? Doa yang diucapkan itu kan ya. Kenapa kemudian dia mengucapkan padahal itu sesuatu. Berapa orang mengeluarkan sekian juta kalau dia tidak bisa. Ya kan? Jadi itu kadang-kadang dilupakan, mereka tidak berdoa. Kemudian ya kadang-kadang makanya doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika habis buang hajat itu kan ghufrana. Kenapa? Di situ adalah minta ampun. Padahal kita lagi mengeluarkan. Nah, itulah sifat dasar manusia yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kalau kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Qayyim ya,
Ibnu Qayyim kan. Kalau kita lihat juga sebelum saya sebutkan keterangan Imam Ibnu Qayyim terkait dengan tipu daya setan terhadap manusia, banyak orang-orang yang yang tergiur dengan amalan-amalan atau dia sibuk dengan amalan-amalan yang mana amalan itu adalah kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melupakan yang sebenarnya ada sebuah amalan yang mana itu adalah bisa sebagai tiket atau sebagai jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu. Nah, itu. Tapi ya dia masuk dalam tipu setan karena dia disibukkan dengan amalan-amalan yang pahalanya kecil. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya bahwa ada 6 cara yang dilalui, ya kan? Yang dipakai oleh setan untuk menjadikan manusia itu adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang pertama adalah cara yang dipakai oleh setan untuk agar manusia itu adalah menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah seseorang akan disibukkan dengan kesyirikan. Jadi, itu metode pertama. Nah, dan ini kalau kita lihat di masyarakat kita banyak yang kena. Iya kan? Kesyirikan, gitu kan. Jadi ini cara ini. Kemudian ketika setan dengan cara ini berhasil, gembira. Tapi ketika tidak berhasil, apakah kemudian setan putus asa? Tidak. Masih ada cara lain, masih ada 5. 5 cara yang dipakai oleh setan. Ya kan? Ya, setelah kesyirikan dia tidak kena, maka setan itu akan menggoda manusia itu adalah dengan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan ini juga banyak yang kena, ya kan, menganggap bahwa itu adalah dari Rasulullah, tapi ternyata tidak ada dari Rasulullah SAW. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua ketika tidak berhasil, apakah kemudian setan sudah saya kapok, nggak mau? Gitu. Enggak. Ternyata masih ada lagi. Masih ada lagi. Iya, masih ada lagi gitu kan ya. Dengan apa? Ya, manusia disibukkan dengan dosa-dosa besar. Ya, sibuk dengan dosa-dosa besar. Dengan zina, dengan riba, gitu kan? Dengan dosa-dosa besar. Tergiur gitu kan. Nah, dengan 3 cara ini, kalau nggak berhasil, apakah berhenti? Tidak. Masih itu. Nah, inilah yang seharusnya semangat setan itu yang harus dicontoh. Semangat setan harus dicontoh. Ya, semangat setan. Ya kan? Bukan semangatnya untuk bermaksiat, tapi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya kan, kalau setan memang sudah menjadi janjinya akan menyesatkan kan gitu loh. Semangat menyesatkannya itu loh. Iya, semangat menyesatkannya itu. Ya. Ketika orang itu kemudian dengan dosa besar, dengan kesyirikan tidak kena, kemudian dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah tidak kena, dengan dosa-dosa besar tidak kena, maka seseorang itu adalah apa? Disibukkan dengan dosa-dosa kecil. Ya kan? Orang disibukkan ini aja, ini nggak apa-apa seperti ini, riya, sum'ah, ini nggak apa-apa gitu kan. Dikit aja gitu kan. Tapi kata ulama apa? Ya, orang yang selalu berbuat dosa kecil itu bagaikan orang yang mengumpulkan dahan-dahan kecil ya kan, sedikit-sedikit tadi banyak besar gitu kan ya. Jadi besar. Nah, ini jadi disibukkan dengan dosa-dosa kecil. Nah, 4 cara ini, kalau 4 ini belum berhasil, masih ada cara lain. Masih ada apa? Orang disibukkan dengan masalah-masalah mubah yang berlebihan. Nah, gitu ya. Contohnya, mancing. Mancing boleh nggak? Boleh, mubah. Tapi kadang-kadang berlebihan. Nah, orang disibukkan berlebih-lebihan gitu kan. Berlebih-lebihan. Sampai berjam-jam. Sampai berjam-jam. Sampai kadang-kadang lupa hal-hal yang lain gitu kan. Ya kan? Boleh hal-hal yang mubah. Dan itu masuk dalam kategori jebakan setan. Iya, jebakan setan itu. Mubah tapi berlebihan. Nggih. Kalau hanya sekedar mubah boleh. Tapi kalau ada berlebihannya ini yang nggak boleh. Nah, itu termasuk salah satu cara setan untuk menjauhkan manusia dari ajaran Allah Subhanahu. Nah,
Kalau 5 cara ini tidak berhasil, masih ada satu cara. Masa. Nah, cara apa? Orang disibukkan dengan amalan yang pahalanya kecil. Nah, ini. Dan orang banyak, ya kan? Banyak yang sibuk dengan amalan-amalan kecil ini, gitu kan? Yang pahalanya kecil amalannya. Padahal ada amalan yang pahalanya besar dan itu masuk kategori jalan singkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali Ustaz Ya, Sobirin ya. Ini mukaddimah Ustaz ya. Baru mukaddimah ini. Mukaddimahnya. Jadi begitulah kehidupan manusia Ustaz. Di sisi lain Allah kemudian sudah menyiapkan untuk kita semuanya ada surga, ada neraka Ustaz. Tentunya dua hal ini menjadi pilihan sebetulnya bagi manusia. Bagaimana ini firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sudah jelas itu hanya ada dua. Tidak ada potensi pilihan. Itu Ustaz ya. Pilihan manusia itu pilihan dua. Manusia tinggal bagaimana kita untuk. Tapi menariknya adalah Ustaz, kalau kita melihat ya potensi diri kita saat ini Ustaz ya, masing-masing dari kita dengan berbagai macam mungkin kelebihan dan kekurangannya Ustaz. Memahami dari 6 poin yang sampaikan tadi Ustaz. Di antaranya mungkin masih banyak yang kemudian kita terlalai dari itu Ustaz. Mulai dari yang paling besar, dosa kesyirikan itu sendiri, kemudian dosa-dosa besar tadi, di antaranya riba dan sebagainya, sampai kepada hal-hal bahkan kategori amalan kecil itu ternyata menjadi salah satu senjata setan untuk menjebak manusia agar tidak melakukan amalan-amalan besar gitu Ustaz. Gitu. Ya, kembali kepada tema kita Ustaz, terkait dengan jalan singkat menuju surga. Sebetulnya ada nggak sih jalan singkat menuju surga itu? Ada. Tidak hanya di dunia saja, kita menuju Surabaya ada jalan singkat. Tapi ternyata menuju surganya Allah itu ada jalan singkat. Jalan singkatnya juga. Nah, makanya itu tadi alasan yang saya ini. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, tidak cukup. 60 tahun kita untuk hanya beribadah kepada Allah, nggak cukup untuk masuk tiket surga. Makanya kan harus kita betul ya kan, harus cerdik, harus cerdas gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi, nah itulah. Nah insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas ya kan. Mungkin sebenarnya ada 6 ya. Mungkin kesempatan kali ini hanya 3 dengan keterbatasan waktu. Gitu ya. Baik. Ya hanya 3 yang akan kita bahas dan itu insya Allah penting dan sebenarnya ini mungkin kelihatannya mudah ya, tapi kalau dijalankan mungkin ya berat juga, menantang ya, seperti itu. Nah, mengawali apa yang akan kita bahas, mengutip sebuah perkataan Imam Malik ya, Imam Malik rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan qassamallahu al-a'mal kama qassamal arzaq, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membagi amalan-amalan sebagaimana Allah membagi rizki. Kalau Imam Malik mengatakan seperti itu, berarti kan Allah itu membagi, ini ada amalan yang pahalanya kecil, ini ada amalan yang pahalanya sedang, ini ada amalan yang pahalanya besar. Kita harus membidik amalan yang pahalanya besar dengan keterbatasan umur kita, dengan terjadinya bahwa kita itu adalah naik turunnya iman kita, kemudian kadang-kadang kita sebagai manusia juga kadang-kadang sakit. Ya, sebelum kita bahas pembahasan terkait dengan jalan pintas atau jalan singkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya, mengutip perkataan Imam Malik rahimahullahu taala bahwa beliau mengatakan qassamallahu al-a'mal kama qassamallahu al-arzaq, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah membagi amalan-amalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah itu membagi bahwa ada amalan yang memang pahalanya kecil,
Yang itu sebagai apa? Salah satu yang dipakai setan untuk menggoda manusia. Kemudian ada pahalanya yang pahalanya sedang, pahalanya besar. Akan kita bahas ini yang pahalanya besar. Makanya dia termasuk juga karena pahalanya besar dengan keterbatasan umur kita, maka masuk kategori tiket cepat. Ya, pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Nah, kita bahas yang pertama. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ada 6 ya, ada 6. Nah, ada 6. Ya, saya sebutkan semuanya dulu. Yang pertama adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu termasuk tiket atau jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak mudah. Ada Ya, kan? kategori khususnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencintai orang yang beriman. Ya kan? Dan ini juga tidak mudah. Ya kan? Saya singgung sedikit karena sekarang banyak, apalagi dengan media sosial yang luar biasa, ya kan? Kadang-kadang sesama iman, sesama orang yang beriman saling hujat. Kan gitu ya. Posting sedikit komentar. Ya kan? Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan orang yang dolim kepadanya. Dan ini juga tidak mudah. Nah, kemudian yang keempat adalah menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu, ini menuntut ilmu agama. Ya, secara khusus kepada ilmu agama. Ya, ilmu agama. Kemudian ikhlas, ya kan? Kemudian bersabar. Ada 6. Ya, itulah yang sebenarnya yang akan kita bahas. Nah, ini harus kita ketahui betul-betul. Karena terus terang bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang masuk surga itu tidak sendiri-sendiri loh. Orang masuk neraka juga nggak sendiri-sendiri. Rombongan. Bawa teman saja ya? Iya, rombongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Zumar itu. Ya kan? Bahwa ketika orang masuk surga itu zumaroh. Rombongan kan ya? Iya, rombongan. Masuk neraka juga zumaroh. Rombongan gitu kan. Nah, ini ya. Nah, kita nanti posisinya di rombongan siapa? Apakah di rombongan orang yang menuntut ilmu? Atau di rombongan orang yang bersabar? Atau di rombongan orang yang ikhlas? Atau di rombongan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa? Harus itu. Harus dicari. Nggak mungkin kemudian ujuk-ujuk, sopirin masuk sendirian. Nggak bisa. Itu rombongan. Tapi menariknya ini saja. Artinya setiap orang itu memang harus memiliki ciri khas amalan tertentu gitu. Iya, ciri khas amalan tertentu dan itu harus diistiqomahi. Istiqomah saja. Iya. Dari istiqomah. Harus diistiqomahi. Nah, insya Allah kesempatan kali ini kita bahas menuntut ilmu, sabar, dan memaafkan orang lain. Itu. Nah, yang 3 mungkin di kesempatan yang lain. Insya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita kepingin masuk surga dengan jalan pintas, kita harus pahamin sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Nah ini. Nah, dari hadis ini bahwa barang siapa salaka menuju tempat untuk menuntut ilmu, yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam memberi keterangan, ada 4 keterangan yang beliau sampaikan dalam terkait dengan hadis ini. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah ketika seseorang menuntut ilmu,
Nah, terutama sekali lagi bahwa di sini adalah menuntut ilmu agama. Sekarang banyak ya kan, mengikuti hajian, di YouTube juga banyak gitu kan ya. Masuk mungkin salah satu bisa lewat channel DSU, ya, untuk kajian banyak sekali. Tapi jelas harus hadir ya, harus hadir jiwa raga itu harus hadir sehingga betul-betul di kategori masuk menuntut ilmu gitu kan. Jadi gitu. Nah, terkait dengan keterangan Ibnu Rajab dalam kitabnya tadi terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan bahwa dengan menuntut ilmu, jalan ya, menuntut ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan memudahkan dia masuk surganya. Sebagaimana tadi kata sahalallah. Mudah gitu ya. Mudah. Jadi mudah dengan menuntut ilmu mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Keterangan beliau yang kedua adalah dengan menuntut ilmu agama ini seseorang akan mendapatkan hidayah. Ya gitu ya. Mendapatkan hidayah, dengan hidayah tersebut Allah akan mudahkan dia cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keterangan beliau yang ketiga adalah dengan menuntut ilmu Allah akan ajarkan ilmu yang lain. Ya kan? Ya. Otomatis seseorang kalau dia menuntut ilmu diharapkan adalah bisa beramal dengan ilmu yang dia dapatkan. Sebagaimana perkataan ulama, man amila bima alima, siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu di mana ilmu itu sebelumnya dia tidak tahu. Jadi, ketika seseorang hari ini mendapatkan ilmu dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dia tularkan kepada sanak keluarganya, orang lain, Allah akan ajarkan, Allah akan berikan, aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah, ini perkataan ulama. Ya, jadi itu. Nah, sehingga jelas ya, sebagaimana juga perkataan ulama, sawabul hasanati hasanatu ba'daha. Jadi pahala kebaikan, suatu kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Ya, di antaranya ya tadi itu, ilmu yang dia tidak ketahui itu adalah berarti kebaikan yang dia dapatkan setelah melakukan sebuah kebaikan. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, yang Ibnu Rajab katakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam terkait dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini, bahwa dengan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk melewati sirat. Kita ketahui bahwa bermacam-macam kan ya, orang melewati sirat itu kan ya, dan tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Jadi melewati sirat. Nah, dengan 4 keterangan inilah kemudian Ibnu Rajab, ya kan? Ibnu Rajab menyimpulkan bahwa salah satu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menuntut ilmu agama. Dan ingat bahwa menuntut ilmu agama itu adalah tidak akan didapatkan dengan apa? Dengan mengistirahatkan badan. Harus ada harus ada kesungguh-sungguhan, mujahadah. Ya, harus ada mujahadah. Jadi itu yang pertama. Insyaallah saat ini menarik sekali ya teman-teman sahabat DSO dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan menuntut ilmu Ustaz ya. Tentunya berhubungan dengan awal yang Jana sampaikan tadi, al-imanu yazid wa yanqus. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap motivasi seorang di dalam menuntut ilmu Ustaz. Nah, kira-kira masuk dalam subbab ini Ustaz ya. Motivasi apa sih Ustaz yang menjadi antivirus kita Ustaz? Kan orang juga butuh antivirus Ustaz ya. Jadi kadang-kadang lagi futur gitu Ustaz. Jadi suka banget ikut kajian gitu ya. Suatu ketika lagi iman kita pas turun juga, nah akhirnya kita juga
motivasi untuk menuntut ilmu juga turun, Ustaz. Nah, kira-kira kiat-kiat apa atau antivirus apa, Ustaz, yang bisa kita install dalam diri kita sehingga kita terus walaupun di dalam kondisi-kondisi tertentu kita turun, tapi kita bisa segera mengembalikan itu lagi. Ya, intinya adalah ya pahami betul-betul sabda Rasulullah tadi. Itu yang harus diinstal dan itu adalah mungkin sebuah software yang luar biasa kan ya, bahwa itulah janji Allah gitu kan. Nah, mungkin bisa saja orang paham itu, paham hadis tadi, tapi seberapa pahamnya? Kadar kefahamannya Iya, kadar terkait dengan itu. kepahamannya. Jadi gitu. Nah, orang mungkin iya kita menuntut ilmu, ya kan? Tapi ingat janji Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipastikan bahwa dan banyak dikaji juga di kajian-kajian bahwa jalan pintas menuju surganya Allah ini adalah salah satunya menuntut ilmu, ilmu agama. Ya, karena menuntut ilmu, ilmu agama itu adalah lebih penting daripada makanan yang dibutuhkan tubuh, daripada minuman yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu yang harus difahamin dan itu yang harus ada mindset dalam mindset kita, dalam tubuh kita harus ada itu sehingga penyakit-penyakit futur tidak akan mendekati kita. Jadi itu. Jadi kita itu lebih butuh ilmu agama daripada makan dan minum itu sebenarnya. Alasannya kenapa, Ustaz? Iya. Coba kita, ya kan? Kita misalnya kita makan, kita minum, harus tahu ilmunya. Dari situ kan, kalau kita nggak tahu, itu ada tuntutan. Kita makan itu bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak tahu, maka kita hanya sekedar makan. Kalau minum, hanya sekedar makan. Tapi dengan menuntut ilmu agama bahwa ketika kita makan, ketika kita minum, itu adalah bernilai ibadah. Kalau tidak didasari dengan itu, nah itu didapatkan dari apa? Ketika kita menuntut ilmu agama itu tadi. Nah, dari situ. Itu makanya sangat penting. Makanya kita harus betul-betul memahami. Mungkin kita sudah hafal hadis-hadis itu. Tapi bagaimana kita bisa melekatkan itu dalam diri kita sehingga apa? Sehingga kita betul-betul ketika ada sebuah kajian, kita bisa mengikuti, kemudian kita bisa mengamalkan, ya kan? Sehingga kita mendapatkan tadi itu, ya, tiket kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang menuntut ilmu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita itu adalah dikelompok-kelompokkan. Ya. Orang yang ahli menuntut ilmu silakan masuk ke surga. Rombongan. Jangan sampai ya, jangan sampai nanti kita semuanya sudah dipanggil dengan rombongannya masing-masing, kita masih sendirian. Gak jelas ini masuk mana gitu. Masuk kemana. Nah, ini cara yang pertama atau tiket yang pertama ya menuntut ilmu. Jelas ya kan, kalau kita kaji terkait dengan menuntut ilmu itu banyak ya hadis-hadis tentang itu. Nah, tinggal bagaimana ketika kita betul-betul menuntut ilmu itu hadirkan ruh kita. Tidak hanya jasad saja, kita betul-betul menuntut ilmu. Sebagaimana yang tadi di perkataan ulama tadi mengatakan bahwa ketika kita itu beramal dengan apa yang kita ketahui, maka Allah akan berikan ilmu yang mana ilmu itu tidak kita ketahui sebelumnya. Kan gitu ya. Jadi man amila bima alima aurasahullahu ilma malam ya'lam. Nah, di situ. Jadi saya kira tips yang tepat adalah fahamin betul-betul hadis itu, tancapkan dalam diri kita, karena itu adalah resep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya penyakit-penyakit futur dalam menuntut ilmu bisa tersingkirkan dan ingatlah janji Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan apa balasan orang-orang yang mau menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Nah, ini sangat penting, ya kan? Ya, kita lihat aja ya, para sahabat yang dulu kan ya, bagaimana jauh-jauh misalnya Imam Bukhari mencari satu hadis berapa bulan. Harus ke negara lain. Harus ke negara lain. Kemudian sahabat-sahabat yang dulu para tabiin, ya kan, hanya menuntut satu ilmu. Karena apa?
karena mereka ya tidak hanya sekedar kemudian nanti dia akan mewariskan ilmu itu, bukan itu yang dia dapatkan, tapi dia apa? Dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa menuntut ilmu ini adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia nggak memikirkan lelah, nggak memikirkan nanti di jalan itu bagaimana, ya kan? Nggak memikirkan apakah nanti keselamatannya bagaimana, tapi yang ada dalam dirinya adalah Bahkan mengorbankan harta, iya, meninggalkan iya, keluarga, gitu meninggalkan Ustaz. ya. Kalau kita lihat dulu sampai menjual perpustakaannya untuk menuntut ilmu kan, gitu, menjual hartanya untuk bisa mendapatkan sebuah ilmu kan, seperti itu. Nah inilah ulama yang itu yang harus ya kita tiru sekarang di masa-masa sekarang yang begitu mudahnya kita mengakses kan ya, mengakses ilmu, begitu mudahnya kita bisa mengikuti sebuah kajian. Tapi kadang-kadang itulah di situ dengan mudahnya itu kemudian ya kita tergiurkan. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang cerdik itu kan ya, orang yang cerdik, al-akyas itu kan, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya kan, kita tidak akan bisa masuk surga kalau nggak mati dulu kan. Sahih. Iya kan, iya kan, ya apa ya, cerdik kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah kemudian mengatakan hadis ini, ya kan, orang yang cerdik itu adalah salah satunya di samping dia bisa mengekang hawa nafsunya, ya kan, berarti dia adalah beramal bekal untuk menuju akhirat, ya kan, wa alima lima ba'dal maut. Nah, menuntut ilmu ini salah satu bekal, ya kan? Tapi ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan orang, mereka tidak mau itu karena ya itu tadi sudah terjebak dengan terjebak dengan tipu daya setan tadi, disibukkan dengan saya sudah melakukan ini kok, saya sudah melakukan ini gitu kan. Tapi ternyata menuntut ilmu adalah pahalanya amalan yang pahalanya besar. Dan kata Ibnu Rajab tadi adalah masuk salah satu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itu. Nah, ini yang banyak dilupakan, ya kan? Kita hitung aja, ya kan? Ketika ada kajian, berapa orang yang hadir? Tapi ketika ada sesuatu yang luar biasa, katakanlah rame-rame, ya kan, acara orkes, gitu ya. berapa orang yang hadir? Gitu ya. Iya. Nah, di situ Ustaz. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, tidak hanya untuk orang-orang yang tolabul ilmu, orang awam juga bisa menuntut ilmu. Sekarang kan medianya sudah mudah ya, sudah mudah gitu kan, di rumah juga bisa. Kemudian ya di masjid-masjid mungkin setiap kajian hari Ahad banyak kan sekarang ya, banyak yang bisa diikutin, dan ilmu ya, menuntut ilmu bisa diambil dari siapapun asal ilmu itu adalah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pernyataan begini, Ustaz. Saya mending jarang-jarang ikut kajian, namun saya melaksanakan apa yang saya dapatkan dari kajian itu, daripada saya harus sering-sering ikut kajian, tetapi saya nggak mengamalkannya. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, kemudian dia mendapatkan dari kajian itu dari mana? Ya, dia mendapatkan dari kajian itu kan berarti dia harus ini kan, harus ikut kajian kemudian baru dapat, ya kan? Ketika dia dapat, ya berarti kan kemudian dia mengamalkan. Nah, kalau dia hanya berpikiran seperti itu, berarti ya bisa saja dia kategori orang yang sombong. Masuk dalam hati orang yang sombong. Kemudian yakin bahwa apa yang dia amalkan itu diterima oleh Allah. Kok pede sekali. Iya, kok pede sekali gitu kan. Padahal belum tentu. Belum tentu. Misalnya dia amalkan, saya cukup ini gitu kan.
saya cukup melakukan ini. Ya yakin. Ya kan? Nah, berarti di situ kan muncul kata ujub. Ya kan? Ujub. Sombongan. Saya mendingan ini, saya mendingan ya. Nggak sadar bahwa dia muncul itu. Ya intinya ketika sudah berazam menuntut ilmu ya, azamkan dalam dirinya bahwa oh ya, saya bisa melakukan ini. Ya kan? Bertahap. Nah, bertahap ya itu tadilah pandai-pandainya bagaimana, karena ingat ya kan bahwa banyak sekarang orang yang tergiur dengan dunia, ya kan, lupa dengan kematiannya, dengan lupa juga dengan bekal yang dia siapkan untuk menuju akhirat. Ya, jadi gitu, karena memang sudah terpesona dengan glamornya dunia. Ya, dia menganggap bahwa cukup saya mengerjakan ini, tapi yakin bahwa itu diterima oleh Allah. Ya cukup. Maka ya ini dengan cara kita sampaikan jalan pintas, ya harus tetap ya menuntut ilmu tetap harus diniatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh kata Ustadz, saya sudah menuntut ilmu, belum tentu kan gitu kan. Tapi hadirkah? Kemudian ketika menuju tempat kajiannya itu tidak ada riakkah dalam dirinya? Iya. Yang dimaksudkan oleh ulama itu adalah ini termasuk jalan pintas adalah bahwa betul-betul menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kemudian nanti juga mengamalkan. Ya, jadi menjaga kualitas sekaligus kuantitasnya juga sebetulnya. Karena ya kita nggak pernah tahu Ustaz ya. Di poin yang mana ketika kita sedang menuntut ilmu itu, poin itu yang Allah terima. Makbul, indallah katakan. Dan pasti banyak juga di antara poin ketika kita menuntut ilmu itu ada mungkin sebagian kita ada ujubnya, ada riaknya. Seperti itu. Nah, untuk menutupi yang begitu-begitu itu Ustaz ya. Kemudian ya kita perbanyaklah amal-amal dalam menuntut ilmu yang lain gitu. Jadi seperti itu. Poin yang kedua Ustaz. Poin yang kedua. Ya. Terkait dengan jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah sabar. Sabar ya. Dan ini sebenarnya juga sudah banyak bahasan yang dibahas. Dan sebenarnya pembahasannya panjang ya kan. Kita kalau lihat banyak sih buku-buku yang membahas tentang ini. Kadang-kadang satu buku membahas tentang sabar ya. Ala kulli hal, bahwa sabar ini ulama membagi menjadi 3. Ya kan? Satu adalah sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis bahwa sabar ini kalau Ibnu Qayyim sendiri mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid terkait dengan sabar ini adalah beliau mengatakan kedudukan sabar dalam iman itu adalah laksana kepala bagi seluruh tubuh. Nah, apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi sabar ini kan. Nah, kita sendiri tahu ya bahwa nabi-nabi yang diutus itu kan sabar semuanya ya. Tapi kemudian Allah bagi lagi kan ya. Kemudian dijulukilah ulul azmi. Itu berarti kan orang yang nabi yang sabarnya luar biasa gitu. Kurang sabarnya bagaimana Nabi Nuh? Ya kan? 950 tahun ya. Nah, dari 5 itu kemudian Allah saring lagi bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling sabar, atau Nabi yang paling sabar di antara para Nabi. Nah, ini yang seharusnya menjadi suri tauladan kita, ya kan? Dan ini yang sekarang ya banyak yang tidak dilakukan. Padahal jelas janji Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Pahala orang yang sabar itu tidak terhitung.
tidak ada batasannya. Tapi bagaimana sabar ini kan ya, ya kan? Ya sabar kan gitu kan. Oh ditutuin sabar, bukan itu ya. Tapi sabar ini yang kadang-kadang salah difahamin oleh banyak orang, ya kan? Nah, kembali kepada pembagian tadi ya, pembagian tadi adalah sabar dalam ketaatan. Di dalam kita menjalankan eh, ketaatan kepada Allah itu harus sabar, harus tertanam dalam kesabaran. Pokoknya bentuk ketaatan apapun. Kalau kita nggak sabar, maka akan kita tinggalkan. Contohnya tadi kita kaitkan dengan menuntut ilmu. Kalau kita nggak sabar, hanya semangat di awal saja. Ya. Ibadah kita misalnya kan. Kalau kita nggak sabar, maka akan hilang. Nah inilah butuh kesabaran. Kesabaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang terpenting adalah berdoalah kepada Allah, minta ditanamkan dalam diri kita itu kesabaran itu tadi. Ya. Karena itu harus dilatih. Kalau enggak bisa. Ya, sabar. Nah itu. Kemudian itu dalam keadaan. Kemudian ketika kita menjauhi larangan Allah juga butuh kesabaran. Ya kan? Naluri manusia itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Iya. Kita kadang-kadang oh ini kadang-kadang misalnya di HP, oh ada seperti ini, penasaran. Kalau kita nggak sabar, cerumus gitu. Ya kan? Klik gitu kan. Nah, sudah. Nah, di situ. Nah, bagaimana? Kan tadi ya, mandana nafsahu. Kekang. Ini kan termasuk orang yang cerdas. Kata Rasulullah, orang yang cerdik kan. Mandana nafsahu berarti sabar. Jadi kekang hawa nafsunya. Ya. Karena hawa nafsu ini kan ammarotum bisu. Ya kan? Dan itu kalau nggak sabar, maka akan terjerumus. Dan berapa banyak orang yang terjerumus karena hal itu. Karena ketidaksabarannya. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk wabah sekarang. Berapa orang yang sabar dengan wabah? Ya kan? Padahal kalau kita ambil, ya kan? Kata Rasulullah SAW ya, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin kan gitu ya. Kalau dia ditimpa suatu madarat, maka dia sabar. Ketika ditimpa kenikmatan, dia syukur. Di situ yang harus dipegangin, ya kan? Harus dipegangin. Ya. Dan dengan wabah ini muncul kreativitas yang ada kan ya. Nah, tadinya mungkin tidak terpikiran. Nah, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tulis itu. Ya kan? Sekian nanti tahun sekian akan turun wabah. Sudah tulis itu. Tapi berapa orang dengan wabah ini kemudian menghujat satu sama lain? Ya kan? Sehingga tidak sabar. Padahal kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik khairihi atau syarrihi. Dan itu adalah termasuk iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sabar ini ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi sabar ini adalah kemudian sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar ketika meninggal akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab. Nah, oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa salah satu jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah dengan kesabaran, dan ini tidak mudah. Berapa orang yang tidak bisa melakukan itu gitu kan. Karena tiket ya. Jalan pintas ini susah kadang. Sabar itu tempatnya di mana, Ustaz? Ya. Iya. Jadi itu. Nah, sabar tempatnya di mana? Sabar adalah jelas bahwa kesabaran itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aplikasinya adalah dalam perbuatan kita. Nah, itu sabar. Jadi
perbuatan. Kadang-kadang kita sabar di sini, tapi perbuatannya enggak. Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin ada statement bahwa saya sudah sabar dipukulin gini, sabar gitu kan. Kadang-kadang itu enggak tempatnya. Kemudian sabar itu ada batasnya gitu kan ya. Statement enggak bagus itu. Sabar ada batasnya. Sabar itu enggak ada batasnya. Tidak ada batas. Tapi tinggal bagaimana kita memahami sabar itu yang bagaimana. Nah itu kan. Kalau sabar itu ada batasnya, maka Rasulullah itu sudah berhenti itu sabar. Dilemparin. Ya kan? Tapi tetap, apakah kemudian di saat peristiwa itu saja Rasulullah bersabar? Tidak. Peristiwa yang lain juga bersabar. Ya kan? Kemudian apa? Kemudian di kesempatan-kesempatan yang lain juga Rasulullah SAW bersabar. Tinggal bagaimana kita memahami sabar itu. Ya, sabar kan. Sebagaimana yang tadi, sabar itu tempatnya di mana kan. Pertama kita harus mengetahui bahwa kesabaran itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menempatkan adalah dalam perbuatan kita. Dalam perbuatan kita. Kita tunjukkan dalam perbuatan kita bagaimana. Artinya mungkin contoh ini saja. Ketika ada salah seorang saudara kita mungkin meninggal dunia, maka di saat pertama itu kita harus menanamkan sabar itu di saat pertama itu, di saat terutama itu. Intinya adalah ya kadang-kadang ya perlu juga dipahamin ya, ada kata-kata apa? Empati, simpati. Ini beda sebenarnya. Ya kan? Tapi yang kita sabar itu adalah empati. Kita bagaimana ya kita mengatakan bahwa ya betul-betul kita merasakan kesedihannya. Ya kan? Tapi kadang-kadang kan orang, oh ya sabar ya gitu kan. Tapi nggak tahu kita hatinya. Itu kadang-kadang kadang salah penuatannya. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa merasakan, oh ya di saatnya ini, itulah empati ya. Empati. Nah itulah ya kita tunjukkan itu. Jangan kelihatan, oh sabar ya. Tapi di hatinya enggak gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa harus yakini dulu bahwa kesabaran ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Nanti akan terpancar. Ketika itu, ya kan? Ketika itu. Makanya tadi saya dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa apa? Kesabaran itu adalah kalau dalam iman itu kan berarti kan mengakui dalam hati dulu kan. Iya, fil qalb. Kemudian ya kan? Wa amala bil arkan kan ya. Itu hampir. Makanya kan kenapa Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Faid mengatakan seperti itu? Bahwa sabar ini adalah di dalam iman laksana kepala. Berarti kan kalau ditanya di mana letaknya, berarti harus diakui dulu bahwa kesabaran itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Amal bil arkan, seperti iman. Iya, muncul. Dan sabar itu tidak akan muncul adalah ketika seseorang tidak mempunyai iman. Iya. Apakah sabar bisa dilatih, Ustaz? Bisa dilatih. Ya kan? Satu tadi ya, harus misalnya kan harus dilatih. Tanpa dilatih, dan Rasulullah SAW sudah terlatih sejak kecil. Sejak kecil. Bagaimana dia ditinggal oleh ayahnya, kemudian sekian tahun kemudian ditinggal oleh ibunya, kemudian sekian tahun ditinggal oleh kakeknya, kemudian dia mengembala. Ya kan sabar itu. Ya kan dilatih. Itulah proses. Allah sudah berikan ini, tapi proses menuju itu harus ada, tetap ada. Seseorang kan begini, seseorang misalnya ibarat orang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilatih, ya cukup ucapan kan? Iya kan? Atau minimal berhenti di situ-situ aja tingkat berhenti imannya. Di situ. Gitu. Iya. Harus dilatih. Dan seorang muslim berkewajiban untuk mencari challenge terus. Iya. Tantangan terus untuk kemudian melatih iman. Iya, betul. Jadi termasuk sabar tadi bagaimana Rasulullah SAW dakwah ke sana. Ya kan? Ya, termasuk juga ya para dai sekarang tantangannya luar biasa. Iya kan, itu butuh sabarannya. Termasuk juga kita dalam membina rumah tangga harus sabar juga kan. Iya kan? Iya kan? Sabar. Butuh kesabaran. Bagaimana kita mendidik keluarga kita.
bagaimana kita, ya kan, pendidikan keluarga itu kan butuh sabar, dan itu kan butuh latihan, ya. Intinya karena sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa kesabaran itu dalam iman itu laksana kepala, maka harus difahamin bahwa kesabaran itu adalah harus diakuin bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kepada Allah. Ya kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu sudah ada, maka amalkan. Nah, seperti itu. Tidak hanya sebuah angan-angan, tidak hanya sebuah ucapan. Ya, dikatakan kamu sabar, tapi ternyata sehingga salah. Memang ini saja. Memang sabar adalah amalan termasuk dalam amalan hati manusia. Namun efek dari zahiriyah kita juga nampak sebetulnya. Iya, kan itu. Makanya tadi itu harus tertanam bahwa itu adalah miliknya Allah. Maka akan terpancar keimanan. Kalau dia ini adalah ngakunya sabar, tapi dia tidak mengakui bahwa kesabaran itu adalah pemberian Allah, maka akan tidak terpancar itu. Pasti beda. Jadi atas dasar kesadaran itu saja benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu pula juga bisa kita syukuri, Ustaz. Karena kan seseorang juga pasti dalam suatu momentum tertentu dia akhirnya mengevaluasi, alhamdulillah ya saya tadi sudah cukup bersabar. Jadi mensyukuri itu juga akan bisa menambahkan kesabaran tingkat berikutnya. Iya, betul. Nah, makanya kan ya ada ungkapan bahwa sabar dan syukur itu adalah bagaikan sayap sayap kedua merpati ya, sebuah merpati. Kalau sayap ini satu jatuh kan nggak bisa terbang kemana-mana. Jadi seperti itu. Makanya kan cocok dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tadi. Ajaban li amril mu'min tadi kan. Sungguh menakjubkan. Ini kan, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin kan. Jadi sabar, ketika dia tertimpa ini sabar. Dan ketika tertimpa ini adalah syukur. Dan insya Allah pembahasan terkait sabar sudah banyak kan. Banyak dan tidak akan ada habisnya. Iya kan? Tidak akan ada habisnya. Itu yang kedua, Ustaz. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Nah, ini memaafkan orang lain. Kalau kita rujuk kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah al-afina anin nas. Orang yang mau memaafkan orang lain. Ini kita pertegaskan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW ini duduk sama sahabat-sahabat ya. Kemudian nggak pernah Rasulullah itu tumben-tumbennya Rasulullah SAW itu berbicara ini. Sebentar lagi akan lewat seseorang ahli surga. Lewat gitu ya. Kemudian besoknya lagi Rasulullah SAW bilang sama gitu kan. Sebentar lagi akan lewat ahli surga. Kan gitu kan. Sampai 3 kali kan ya. Penasaran kan salah satu sahabat itu penasaran. Orang kenapa Rasulullah SAW? Kalau orang itu sudah dikatakan bahwa dia ahli surga oleh Rasulullah, pasti masuk surga. Ya kan? Udah, salah satu sahabat itu bilang kepada Rasulullah SAW, memberanikan, izin kepada Rasulullah, memberanikan bermalam di rumahnya orang yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Ya kan? Kemudian memberanikan, kemudian ya dilihat orang itu ya puasa biasa seperti para sahabat yang lain, sholat tahajud ya seperti nggak ada yang istimewa, gitu kan? Nggak ada istimewa katanya itu. Sampai penasaran apa ya, kemudian memberanikan diri untuk bertanya, kenapa sih Rasulullah SAW ini 3 kali kok bilang bahwa kamu itu ahli surga? Kita yang sahabat yang deket itu kepingin digitukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kamu ya kan, kita mungkin nggak seberapa kenal dengan kamu, tapi Rasulullah itu kok bilang bahwa kamu ahli surga, gitu kan ya. Ya beranikan diri. Kamu kan kalau saya lihat kamu ya biasa, sholat ya biasa. Kita juga melakukan sholat sama ya gitu sama gitu kan ya. Kok ada istimewanya apa gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW, orang tadi sudah kemudian bilang gitu kan ya. Bilang gimana? Ya bahwa
Yang saya lakukan adalah setiap menjelang tidur, saya selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepadaku. Ya, wal afina 'anil nas. Sampai Rasulullah SAW mengecap itu. Oh gitu. Luar biasanya ya. Tapi ini juga nggak mudah. Sahih. Tidak mudah. Nah, kita sebagai manusia itu ya kadang-kadang kalau sudah terlukai nggak bisa dirajut lagi gitu kan ya. Tapi di balik itu pahalanya luar biasa dan termasuk salah satu tiket atau jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak banyak dilakukan oleh orang. Orang mengedepankan apa? Sudah kamu melukai saya, ya sudah. Putus Ya hubungan kita putus gitu ya. ya. Bahkan dengan saudara putus. Padahal janjinya, janji Allah jelas itu. Itu termasuk salah satu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya mana? Buktinya tadi. Ya kan orang tadi itu adalah selalu dia menjelang tidur itu sudah dosa-dosa atau kedoliman-kedoliman yang dibuat oleh orang itu diampuni semuanya. Orang yang sudah berbuat salah dengan dia itu diampuni. Gak memandang siapapun gitu. Sehingga dicap oleh Rasulullah SAW. Intinya kalau sekarang mungkin sudah distempel ya. Sudah distempel itu, sudah dipaket itu. Bersertifikat. Iya, bersertifikat itu. Sudah masuk surga itu. Nah, itu. Jadi, itu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, kalau saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa adalah setiap orang itu memiliki sifat mudah memaafkan yang lain. Ya kan? Memaafkan. Nah, ini juga butuh dilatih. Iya, kalau enggak dilatih, ya latihnya dari mana? Ya, harus memahami harus memahami nama-nama Allah yang bagus. Innallaha ghafurur rahim. Ya kan? Kita bisa mengucapkan ghafur. Tapi bagaimana aplikasinya gitu kan ya. Dan ini butuh dilatih. Ya, dilatih itu tadi. Ya, jadi karena manusia karena kita itu diberi nafsu, maka harus dilatih. Semuanya itu butuh dilatih. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya di dalam surat Syura mengatakan, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Jelas kan? Ya kan? "Wa man 'afa barang siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, wa ajruhu 'ala Allah." Hanya Allah yang memberi. Ya kan? Hanya Allah langsung tunai gitu. dari Allah langsung. Iya. Tadi pahalanya itu langsung Allah yang menentukan. Nah, maka merujuk di ayat inilah kemudian ulama mengatakan bahwa meminta maaf kepada orang lain itu termasuk jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW ini sampai bersumpah, ya kan? Ada 3 golongan yang Rasulullah SAW ini berani bersumpah untuk 3 golongan. Nah, di antaranya adalah apa? Di antaranya bagi orang yang mau memaafkan orang lain. Kata Rasulullah SAW adalah, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Itu janji Rasulullah SAW, sumpah Rasulullah SAW. Tidaklah menambah atau ditambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan. Kelihatannya dihina, tapi ingat bahwa kemuliaan yang akan dia dapatkan. Ya kan? Mungkin dia dipandang manusia biasa saja, tapi dia dipandang oleh Allah, dipandang oleh malaikatnya, orang yang punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 tiket, 3 jalan pintas yang kadang-kadang juga banyak dilupakan oleh manusia. Orang disibukkan dengan hal-hal yang kecil, tapi kadang-kadang melupakan hal-hal yang besar
Karena mungkin tantangannya lebih berat ya. Jadi malas untuk mencari Males tantangan. ya, males untuk sudah ini gitu, capek melakukan ini. Tapi ingat, sebenarnya itu adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu adalah cara menuju surganya Allah dengan sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Saya teringat sebuah pertanyaan Ustadz yang ditujukan kepada kami. Ustadz, beliau bilang, saya itu pernah meminjami teman saya sekian juta. Ya, janji beliau untuk membayar itu sekian hari lagi. Ternyata pada hari tersebut tidak kembali. Tidak ada informasi. Setelah beberapa hari kemudian ditanyakan oleh yang meminjamkan tadi, gimana? Katanya kemarin sekian hari sudah dikembalikan, kok belum dikembalikan? Ya, dia minta waktu lagi, gitu kan? Tambahan waktu lagi, gitu ya. Kemudian sampai berkelanjutan sampai hari ini, gitu ya, sampai hari ini. Dan beliau menyampaikan, ya, Ustaz, saya tuh kok nggak bisa ikhlas ya Ustaz ya, di dalam memaafkan orang tersebut. Saya sih paham Ustadz, maksudnya dikit-dikit paham lah Ustadz. Konsep ketika seorang itu memberikan pinjaman, kemudian mengikhlaskannya itu insya Allah ganti berlipat ganda. Coba wallahu alam kok masih ada rasa gerundel Ustadz ya? Atau karena memang, ya karena saya berpikir bahwa akad di awal itu adalah akad pinjaman itu Ustadz. Sehingga mau nggak mau ya harus tetap dikembalikan. Nah ini hubungannya ketika dengan hubungan dengan rasa sabar kita, kemudian juga ada kaitan dengan masalah ilmu juga tadi Ustaz. Jadi sebaiknya seperti apa Ustaz? Ya, memang itu tantangan ya, tantangan buat dia. Ya. Mungkin dia sudah tahu ilmunya, mungkin dia sudah bersabar. Kemudian mungkin dia berusaha untuk memaafkan. Ya. Kalau melihat gambaran yang tadi Ustadz sampaikan ya, mungkin belum menancapnya ya, nancapnya ilmu belum benar-benar dalam itu belum. Iya. Saya yakin bahwa kalau dia betul-betul memahami ilmu itu, pasti akan muncul itu. Meskipun sebagai manusia, ya enak Ustadz sekian juta gitu kan. Ya Ustadz tinggal ngomong ya. Ya bagaimana? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ada janji yang lebih besar, yaitu surganya Allah dengan segala kenikmatannya. Kan? Mungkin kalau uang itu kembali, bisa saja tidak barokah. Bisa begitu, Ustaz? Bisa. Ya kan? Karena gerundelnya kita tadi gitu. Bisa saja tidak barokah. Kemudian bisa saja nanti menjadikan kita itu adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berarti kalau masih ada di itu berarti penancapan, pemahaman tentang ilmunya mungkin perlu dikaji lagi. Ya kan? Sabarannya bagaimana? Sehingga saya yakin bahwa ketika seseorang itu paham dengan ilmunya, maka akan betul-betul hadir. Pancarannya adalah pancaran ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur, cahaya, pasti akan muncul. Kita lihat saja contohnya ya. Ya, bukannya kemudian kok Ustadz contohnya para sahabat. Bukan, tapi itu adalah contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Contoh yang real. Ya kan? Bagaimana? Ya kan? Kita lihat Abdurrahman bin Auf. Berapa harta yang ditinggalkan? Sebanding nggak dengan milik Anda? Ya kan? Apakah kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian merengek-rengek gerundel? Enggak. Tapi Allah ganti. Ya, enggak sampai 1 bulan miliarder lagi kan? Ya kan? Allah ganti itu. Itulah karena apa? Karena ilmunya sudah nancap dan betul-betul dia paham bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perlu. Ustaz, itu kan misalnya Ustaz, itu kan para sahabat. Kita bisa meniru. Ya kan? Kalau memang, ya kan, Bapak tadi itu sudah paham, saya sudah paham tentang ilmunya, praktekkan betul-betul. Ya kan? Kalau masih ada rasa grundel dalam dirinya, berarti ilmunya belum dipraktekkan betul-betul. Ya kan? Belum dipraktekkan betul-betul. Ya, hanya praktekkan mungkin separuh.
Karena masih ada ini. Dan itu sekali lagi itu butuh latihan. Ya kan? Tidak serta-merta. Karena apa? Kita sebagai manusia itu punya hawa nafsu. Pasti yang dikedepankan itu adalah hawa nafsu kita. Saya tidak rela, ya kan? Saya tidak rela. Tapi bagaimana kalau kita kembalikan, ya kan? Kembalikan kepada yang punya. Harta itu adalah miliknya Allah. Pasti suatu saat, karena itu harta pinjaman, kapanpun akan diambil oleh Allah. Allah. Dari berbagai macam Dari caranya berbagai Allah. cara. Bisa saja. Maka prinsipnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini alhamdulillah sebagai prinsip hidup saya, bahwa kadang-kadang kita mencintai sesuatu itu tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang membenci sesuatu itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun ayat itu adalah berkaitan dengan kita loh. Tapi itu bisa dibuat prinsip hidup kita. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak mau ini, tapi itu adalah baik. Di balik itu adalah banyak hikmah, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Bisa saja misalnya tadi Bapak tadi kemudian bisa mengikhlaskan, Allah ganti yang sesuatu yang baik. Dan ingat, bisa saja Allah ganti itu tidak hanya di dunia, tapi bisa saja di akhirat. Kan gitu ya. Sahabat saja, ya kan? Sahabat saja kalau berdoa itu dikabulkan atau enggak. Saya minta dikabulkan di akhirat. Itu sahabat. Ya kan? Kalau di dunia tinggal. Ya Allah, kalau ditawarin, kamu minta dikabulkan di dunia atau di akhirat? Mintanya di akhirat. Karena di akhirat kekal. Iya kan? Di dunia hilang. Ketika kita sudah meninggal, sudah hilang. Ya kan? Itu sahabat. Sahabat itu ketika ditawarin minta dikabulkan di dunia atau di akhirat, jawabannya minta di akhirat. Ya kan? Ya kita doakan. Yang mempunyai hati yang berhutang tadi adalah Allah. Kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan hatinya Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Ya kan? Sadarkanlah orang tadi. Bisa saja Allah ketika menyadarkan itu, seketika itu, mungkin sesaat, nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 1 minggu, nggak sampai 1 hari, bisa saja detik itu juga orangnya akan datang dan mengembalikan uangnya. Kan gitu. Ya, dikembalikan. Ya kan? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu semuanya yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, kita berusaha untuk bisa memaafkan, dan karena memaafkan orang lain itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan bukakan pintu solusi-solusi buat masalahnya. Kan gitu. Nah, menuju takwa itu adalah salah satunya memaafkan orang lain. Dan gitu kan, ya. Jadi itu Ustaz. Jadi memang tidak mudah, tapi bagaimana berusaha untuk itu. Kalau Bapak sudah tahu ilmunya, praktekkan dengan betul-betul. Kalau sudah tahu, sabarlah praktekkan dengan. Kalau kepingin mendapatkan, insya Allah, kalau Bapak tadi mau misalnya mengikhlaskan, Allah akan ganti kok. Ya kan? Dan ingat bahwa hutang itu harus terbayarkan. Kalau misalnya kan tetap kita mengikhlaskan, bisa saja orang yang punya hutang itu tidak mau membayar, nanti di akhirat dia akan membayar kebaikannya kok. Akan dibayar itu. Meskipun kita sudah mengikhlaskan, kita mengikhlaskan, tapi bagi orang itu kan masih punya hutang. Masih punya hutang. Karena hutang itu, Rasulullah SAW sendiri, ada mayit yang mau disolatin, punya hutang, nggak mau nyolatin. Iya kan? Nggak mau nyolatin. Baru ada sahabat yang menanggung, kemudian Rasulullah SAW. Tetap, meskipun kita sudah bisa memaafkan, tapi masalah dia dengan Allah masih punya hutang. Dan ketika nanti dia dibawa, berarti kita mendapatkan kebaikan dari dia. Kebaikan itulah yang kemudian kita bisa mengantarkan kita cepat masuk surganya Allah, kan gitu. Kalau dia nggak punya kebaikan, dosa kita ditimbal, dibalikkan kepada dia, kan mengurangi dosa kita. Sudah seperti itu, jelas, ya kan? Sebegitu mudahnya sebetulnya. Iya, sebegitu mudahnya. Tapi ya itu tadilah, manusia itu adalah terbawa hawa nafsunya. Itu mungkin Ustaz dari saya. Sedikit kesimpulan Ustadz untuk menutup kajian kita pada hari ini. Iya. Ya.
jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di muqaddimah tadi bahwa umur kita itu pendek, kemudian kita itu kadang sering-sering sakit juga, dan itu mengurangi ibadah kita, kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga, iman kita juga kadang naik, kadang turun. Maka tadi kita sudah bahas terkait dengan jalan pintas, 3 jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebuah kesempatan buat kita, karena kita itu sebenarnya tinggal menunggu tiket maut kita mendatangi kita. Nah, kita harus betul-betul membekali diri kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, bahwa orang yang cerdik adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Nah, salah satunya tadi adalah bagaimana kita harus menuntut ilmu dengan niatan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas, kemudian juga harus mengamalkan, berazam untuk mengamalkan, tidak hanya sekedar menuntut ilmu, kemudian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam sabarnya tadi, yang dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar juga dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang terakhir adalah memaafkan orang lain. Kita berusaha memaafkan orang lain. Jadi itu 3 hal yang bisa kita pilih, ya kan? Kita harus berusaha, nanti kita masuk rombongan apa, ahli ibadah apa, ahli puasa, ahli sholat, ahli tahajud, ahli apa, ya kan? Karena sebagaimana yang tadi yang dikatakan oleh Imam Malik, bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi amal, itu juga sama Allah Subhanahu wa taala membagi harta. Kadang-kadang kita lihat juga banyak orang yang dia adalah kuat di tahajudnya, tapi dia tidak mampu untuk sodakonya. Kadang-kadang ada orang yang sodakonya luar biasa, tapi tahajudnya juga biasa-biasa saja. Ada orang yang misalnya dia adalah luar biasa di memaafkan, tapi dia kadang-kadang di sodakonya juga tidak mampu. Itulah, maka pandai-pandailah kita memilih amalan sesuai dengan kapasitas kita. Sehingga itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala nantinya memasukkan kita itu ke golongan mana, karena sekali lagi manusia masuk ke surganya Allah itu adalah berombongan. Kita mau pilih rombongan yang mana? Ya, rombongan ahli puasa, rombongan ahli tahajud, rombongan ahli menuntut ilmu, rombongan ahli orang yang sabar, atau rombongan orang ahli memaafkan orang lain. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah kepada kita semuanya, dan perpisahan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan semuanya nanti kita semuanya adalah sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nastafid katsiran Ustaz min. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Yesus yang Anda berada. 3 poin penting ya dalam kehidupan kita terkait dengan kesabaran, terkait dengan semangat mujahadah di dalam menuntut ilmu, dan bagaimana kita tulus memaafkan orang lain adalah 3 dari sekian banyak kunci tiket tercepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jazakallahu khair Ustaz ala hudurik. Semoga di pertemuan berikutnya Allah kumpulkan kita kembali dalam majelis ilmu. Amin. Monggo Ustaz kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.